selamat malam semuanya. Perkenalkan nama gue Kalam Firdaus Debataraja. Di sini kita akan membahas salah satu topik yang pernah trending di media sosial Jepang, yaitu Urban Legend Stasiun Kisaragi. Di sini gue juga nggak sendirian, tetapi gue ditemani oleh salah satu teman gue, sekaligus pengusul ide dari video ini. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Reza Yesus Masa. Seperti yang kalian tahu, gue adalah pengusul dari ide topik pada malam hari ini, yaitu tentang Urban Legend Stasiun Kisaragi. Di sini kami juga akan memberikan beberapa cuplikan dari sebuah video game yang berjudul The Ghost Train. Kenapa kami akan memberikan beberapa cuplikannya? Karena game tersebut terinspirasi dari kisah Urban Legend itu sendiri. Oke, tanpa perlu berlama-lama, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Oke, jadi waktu si Rizal ini ngusulin ide, jujur gue rada mikir dan agak skeptis sih. Soalnya kok ada gitu, stasiun yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang di Google Maps gitu. Iya sih, awalnya terdengar kayak cerita creepypasta biasa. Tapi pas kamu coba dengar kronologinya, itu bikin merinding loh. Jadi semuanya bermula dari sebuah thread di forum Go Channel di tahun 2004. Seorang pengguna bernama Asmi membagikan pengalamannya secara real time tentang kejadian aneh yang dialami. Nah, di sini agak aneh nih. Kok bisa dia itu lagi ngalamin suatu kejadian aneh, tapi dia masih sempet-sempet yang ngepost di forum. Nah iya sih, jadi ceritanya dia naik kereta biasa, rute harian gitu. Tapi si Asmi ini sempat-sempatnya malah ketiduran. Dan sialnya, keretanya terus jalan tanpa berhenti. Sampai akhirnya berhenti di stasiun asing bernama Kisaragi. Kenapa stasiun Kisaraginya itu aneh? Kan di situ tuh dia masih sempat nge-post, ngabar-ngabarin ke forumnya, berarti di situ masih ada sinyal. Nah, terus kenapa aneh? Karena pas dia nyoba cari di peta atau tanya di forum-forum, itu nggak ada tuh yang tahu sama sekali tentang stasiun Kisaragi ini. Aneh banget kan? Wah, gila sih. Terus selanjutnya gimana dong? Nah, karena udah panik, si Asumi ini mutusin buat turun. Tapi stasiunnya itu sepi total, nggak ada petugas dan nggak ada penumpang lain. Bahkan papan nama stasiunnya pun kelihatan kayak udah usang gitu. Dia coba keluar dan yang bikin makin ngeri, sinyal HP-nya mulai hilang. Tapi dia tetap posting di forum ngabarin step by step. Jadi gue sebenarnya rada agak bingung sih. Soalnya gue ngebayangin tuh kan ada cewek jalan di tempat sepi, habis itu dia belum ke tempat itu, berarti kata tepatnya asing, habis itu dia sendirian. Tapi kok bisa dia bukannya malah minta bantuan atau ke telepon pihak yang polisi gitu, tapi dia malah ngepost di forum. Nah, itu juga yang bikin orang makin percaya atau justru ragu. Tapi semakin dia jalan, dia bilang dia dengar suara lonceng kuil. Padahal daerahnya benar-benar sepi. Terus, ada yang nyaranin dia minta bantuan polisi. Katanya sepi, tapi kok itu ada yang nyaranin? Nah, jadi yang nyaranin ini orang yang komentar di forumnya. Oh, oke. Terus dia akhirnya nemu polisinya nggak? Iya, tapi ini yang serem. Katanya polisi itu malah aneh. Dia ngomong pakai bahasa formal yang jadul. Terus ngajak Asumi masuk ke mobil. Tapi firasatnya jelek. Jadi si Asumi mutusin buat kabur aja. Setelah itu, Asumi bilang dia mau jalan kaki nyari jalan pulang.
Nah, berarti kan di Jepang ini lagi ada orang hilang, si Asumi ini hilang. Lalu apa respon dari pihak pemerintah Jepang? Apakah akan dilakukan investigasi pencarian? Sayangnya pihak pemerintah Jepang beranggapan kalau si Asumi ini hanya mengada-ngada cerita aja. Waduh, berarti sekarang itu nggak ada yang tahu letak keberadaan siapa dan di mana Asumi itu sebenarnya berada ya. Nggak ada. Bahkan username dan IP-nya nggak bisa dilacak. Banyak yang bilang itu cerita fiksi. Tapi banyak juga yang percaya kalau si Asumi ini benar-benar hilang ke dimensi lain. Berarti kalau misalkan si Asumi ini beneran kejadian dia pindah ke stasiun Kisaragi, berarti dia sekarang itu udah nasibnya itu udah terombang ambing di dimensi yang entah berantah lah ya. Iya, ada yang percaya stasiun Kisaragi itu cuma bisa muncul di momen tertentu, kayak antara dunia nyata dan dunia lain. Biasanya pas malam, kereta kosong, dan kamu lagi sendirian. Nah, berarti buat kalian, kalau misalnya kalian lagi di perjalanan di tengah malam, entah itu menggunakan kereta atau alat transportasi apapun, kalau kalian merasa lelah, capek, atau ngantuk, kalian itu harus pertama mencari tempat yang menurut kalian itu aman. Setelah itu, kalian bisa tidur, tapi jangan lupa untuk set alarm, agar kalian itu bisa tahu kapan kalian akan bangun. Emang kalian mau seperti nasibnya ini sama seperti Hasbi? Atau kalian dengar nama stasiun atau tempat pemberhentian yang nggak familiar, jangan coba turun di situ deh. Nah, sekarang gue mau tanya ke lu nih, gimana kalau lu ada di posisinya si Hasmi ini? Sebelum gue jawab itu bagaimana apa yang gue lakuin, kalau misalkan gue jadi Hasumi ini ya, gue bakalan ngejelasin dulu tentang menurut gue tentang cerita ini. Jadi kalau misalkan menurut gue tentang cerita ini cerita gue setuju ke arah pemerintah Jepang. Alasannya kenapa? Karena menurut gue ini ada cerita yang dimana kalau diceritain itu di telinga gue agak kurang masuk ke logika. Habis itu, kalau misalkan gue ditanya apa yang mau gue lakuin, kalau misalkan gue jadi si Asuminya ini, yang pertama bakal gue lakuin, gue bakalan, di situ kan masih ada sinyal. Yang pertama gue lakuin, gue bakalan nelpon pihak berwajib, entah itu dari pihak polisi atau pihak dari stasiun keretanya itu. Seandainya ada jawaban atau misalkan gak ada jawaban lah, atau kan mungkin sama kayak si Asum ini. Jadi ada jawaban, habis itu pihak polisi datang, tapi polisi itu kayak gak jelas gerak-geriknya, kayak gerak-gerik itu mencurigakan. Yang bakal gue lakuin itu, pertama kan sama seperti Asumi, lari. Kedua, gue bakal ngumpet. Ketiga, tapi gue ngumpet tetap di area sekitaran stasiun itu. Karena entah mau kayak gimana pun, itu kan kita lagi di tempat yang asing, tempat yang gue pun nggak tahu itu tempatnya gimana. Jadi gue nggak tahu itu aman atau enggak. Jadi gue bakalan ngumpet di situ sampai menunggu rada terang sedikit ada matahari gitu. Kalau misalkan seandainya sejelek-jeleknya seapes-apesnya nggak ada matahari, ya mungkin di situ gue bakalan mikirin hal-hal lain agar gue bisa mencari ide atau sesuatu yang bisa menyelamatkan diri gue sendiri. Mungkin kalau misalkan dari gue kayak gitu. Nah, kalau misalkan menurut lo, kira-kira kalau misalkan lo jadi Hasumi, apa yang mau lakuin dan menurut lo tentang pendapat dari cerita ini? Nah, kalau gue sendiri, mungkin gue bakal ngelakuin hal yang sama kayak lu. Kita juga nggak tahu kan tempat itu kayak apa sih, stasiun besar gitu kayak apa, nggak ada yang tahu. Nah, kalau ditanya soal pendapat gue tentang cerita ini bisa aja mungkin emang benar nyata. Kenapa? Karena yang bikin legendanya kuat itu bentuk ceritanya kayak elektrik, dan respon orang-orang di forumnya juga real time, jadi kerasa banget kayak nyata. Masuk akal sih. Dan mungkin juga karena banyak orang yang ngalamin tersesat di tempat asing, jadi mereka itu ngerasa kayak, wah ini tuh relate sama gue. Habis itu
Jadi mereka itu pada ngumpul nimbrung, alhasil itu jadi keangkat topiknya dan jadi rame yang ngebahas, hasil mereka tuh ngumpul dan jadi trending. Nah, benar. Buat kalian yang suka naik kereta malam, coba perhatiin nama-nama stasiun atau tempat pemberhentian ya. Siapa tahu Kalian dapat tiket yang sekali jalan menuju tempat yang tidak ada di Google Maps. Nah, itu dia pembahasan kita soal Urban Legend, Stasiun Kisaragi, dan beberapa cuplikan dari game The Ghost Train. Asli atau tidaknya cerita ini tergantung dengan persepsi kalian masing-masing. Semoga kalian dapat terhibur dari video yang telah kita buat. Dan kalau kalian memiliki cerita atau pengalaman horor, atau kalian tahu tentang cerita dan pengalaman horor orang lain, mungkin kalian bisa share ke kita atau ketik di kolom komentar. Mungkin saja topik dari next video adalah cerita atau pengalaman horor dari kalian. Sekian video dari kita. Gua Kala Firdaus. Dan Reza Semasa pamit undur diri. See you next time.